Sahabat-sahabatku, mari bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Sangat kasar. Ya Tuhan, Dia temanmu? tidak. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin aku mengenal seseorang seperti dia? Baru saja terjadi kecelakaan kecil. Ini sedikit menghidupkan pesta. Sahabat-sahabatku, mari kita minum. Jangan kemari! Jangan kemari! Gadis cantik, mau menari denganku? Mengapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Wei, menarilah denganku. Baiklah. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Bolehkah kita mengambil lebih banyak anggur? Nona Chen. Aku masih punya pekerjaan, aku harus pergi sekarang. Jika kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wewe. Kamu terlambat lagi? Mr. Shao tidak senang dengan file ini. Kamu harus mengerjakannya lagi. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum akhir hari kerja. Dan letakkan di mejaku. Bagaimana aku harus menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Cari tahu sendiri.
Kamu tidak bisa menemukan apapun? Kami tidak punya banyak informasi tentang pemegang saham misterius ini. Kami hampir tidak bisa menemukan apapun tentangnya. Mereka selalu membeli saham kami dalam jumlah kecil, terutama dari pemegang saham minoritas. Pasti ada lebih dari itu. Kita harus melakukannya diam-diam. Mari mulai dari Xiongda. Xiongda. Ya, Mr. Ling. Siapa yang membuatmu kesal kali ini? aku adalah orang yang menghargai persahabatan. Tidak masalah kalau kamu tidak bekerja untukku, tapi kamu malah bekerja di Xiongda. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku tidak tahu kalau kamu punya koneksi seperti itu. Lagi pula perusahaanmu berjalan dengan lancar. Aku rasa kamu tidak akan menyukaiku di sana. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Kalau kamu menganggapku sebagai teman baik, kamu selalu bisa membantuku. Apa posisimu di Xiongda? Asisten ketua. Lumayan. Jadi pasti kamu punya kesempatan untuk mengetahui beberapa proyek inti. Aku tidak yakin tentang itu. Aku hanya mengerjakan tugas-tugas kecil. Ayolah jangan bercanda. Jadi aku rasa tidak mungkin untuk mendapatkan informasi berharga dari kamu kan? Bro, aku baru saja mendapatkan pekerjaan ini. Apakah kamu akan membuatku dalam dilema? Kamu salah paham. Kamu harus tahu seperti apa orangnya aku. Aku tidak akan pernah membahayakan teman-temanku. Tapi aku mungkin melakukannya pada musuhku. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa itu? Apakah Xiongda pernah memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu tidak. Apakah saham grup Sao sedang dimanipulasi? Mr. Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Letakkan di sana. Tidak terlalu buruk. Terima kasih Mr. Zhao, aku akan terus berusaha membaca file-file ini dan belajar dari yang lain lalu buatkan laporan untukku lagi sebanyak. Ini. Jangan lupa tutup pintunya. Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia kalau tidak lebih secantik Tuan Zhao. Ya, sangat tampan. Wei Wei,
Hai, sangat tampan. Aku bawakan sesuatu untukmu. Aku sedang bekerja, ini kantor kita. Kamu ngapain? Kenapa dia ngobrol sama dia? Aku bawakan rok untukmu. Kemarin aku bikin rokmu. Aku mohon. Mau kasihan gak? Jangan ganggu rekan kerjaku. Tuan Zhao, Halo Tuan Zhao, Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan yang aku minta? aku baru mau mulai. Kerjakan sekarang. hei kamu lupa barangmu. Kalau kamu nggak suka, aku bisa beliin yang lain. Aku taruh di mejamu. Kamu datang ke kantorku buat ngejar cewek? Apa dia beda? Mau tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih ada urusan, aku harus pergi. Kamu pikir aku harus menghindarinya? Gimana kalau rekan kerjaku mikir ada sesuatu? Antara Zhao Zhenan dan aku, gimana aku jelasin itu? Kamu takut apa? Mereka cuma iri sama kecantikan alami kamu. Dunia ini keras. Siapa yang gak pernah digosipin? Kenapa kamu gak kasih tahu aku punya bos kayak gitu? Kamu mau ngapain? Aku bisa ngapain? Aku cuma pengen cari tahu lebih dalam. Kamu contoh klasik. Dari Cinderella jadi putri salju. Aku yakin bosmu. Hah? Maksud kamu, hah? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku yakin dia tertarik sama kamu. Pasti kamu ngerasain sesuatu. Ngaku aja lah. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Lihat saja TV MU, aku akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat. Malam. Dah. Mimpi indah. Keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao, Li Jik Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak ingin melihat mereka, kan? Wei, maafkan aku. Aku terburu-buru dan mengambil telepon yang salah. Ya mari kita bertukar. Tuan Zhao tidak menelepon, kan? Tidak. Aku khawatir aku akan melewatkan panggilannya. Aku pergi. Dah. Aku pergi. Oh begitu. Masih menonton kecantikan? Saatnya wawancara. Wei, Tuan Zhao meneleponmu. Kapan? Sekitar 1 jam yang lalu. Aku dalam masalah. Wei, apakah sang pahlawan pergi sendirian? Tidak pernah dia kembali dengan sungguh-sungguh. Semoga kamu beruntung. Tuan Zhao. Kamu tidak punya disiplin. Apakah itu sikap kerjamu? Dokumen penawaran harus dikirimkan pukul 6. Kamu punya 10 menit untuk menyiapkan berkas dan menemuiku di bawah pukul 6. Jika kamu tidak datang tepat waktu, jangan pernah datang lagi, mengerti? Keluar.
Berhenti di sini. Tunggu aku selama 15 menit. Aku perlu membeli sesuatu. Oke. Tuan Zhao, silakan masuk. Tunjukkan padaku barang-barang baru. Silakan. Pilih satu. Yang ini bagus. Cobalah. Ini cobalah. Tuan Zhao, kurasa ini tidak pantas. Tentu saja pantas. Tuan Zhao memiliki selera yang luar biasa. Yang ini sempurna untuk pacarmu. Aku baru di perusahaan kita dan aku belum berkontribusi apapun. Ini bukan untukmu. Yang ini untukmu. Cukup. Kamu minum soda. Itu tidak adil. Ini terbalik. Dulu anak laki-laki minum anggur dan anak perempuan minum soda. Sekarang anak laki-laki minum soda, sementara anak perempuan minum anggur. Minum anggur denganku. Aku akan menyetir. Tidak boleh menyetir. Parkir di sini dan kita naik taksi. Ayo kita adu. Siapa yang bisa minum lebih banyak? Hei. Aku menang. Tidak boleh menyetir parkir di pinggir jalan. Kita bisa naik taksi. Minum. Pelayan selusin bir. Baiklah, tidak terima kasih. Kenapa kamu tidak minum? Kamu menang baik. Kamu menang, kamu yang terbaik. Aku menang. Kamu masih harus minum. Minum denganku, minum. Pergi, berhenti minum. Tidak, aku belum selesai. Pergi. Aku belum selesai, aku yang bayar. Anggur. Mulai menyetir. Nona, aku sedang menyetir. Aku mabuk, maaf. Hei kamu perempuan, kenapa kamu minum begitu banyak? Siapa bilang perempuan tidak boleh minum? Ini semua aturan yang dibuat laki-laki untuk membatasi perempuan. Perempuan bebas dan setara dengan laki-laki. Aku menyetir diam di sana. Kamu muntah keluar. Turun. Turun. Ini mobil baruku, kamu muntah di dalam. Sulit membersihkannya. Maaf, aku akan membersihkannya.
Hei, ayo. Apa? Apa yang kamu lakukan? Duduklah. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Kamu pantas mendapatkannya. Hei, hei, hei. Apa yang kamu lakukan? Duduklah dengan tegak. Pertama, aku merasa buruk tentang mobilku. Kedua, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Pulanglah sendiri dengan taksi. Kamu sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan naik taksi sendiri. Berikan padaku. Menyebalkan pergi. Sangat berat. Kamu sangat berat. Apa kamu babi? Kamu bahkan tidak kurus. Malu kamu. Minumlah air. Apa kamu mendengkur? Kamu tidak berbeda dengan pria. Wei Wei. Maafkan aku atas ketidaksopananku. Terima kasih Tuhan telah membawamu padaku. Kamu yang membuat hatiku lembut. Jika kamu tidak mabuk, aku akan tahu. Hei, tunggu. Muntah sekarang. Lanjutkan. Berikan padaku. Zhao Zenan. Kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Apa rumahmu ada di mimpiku? Itu aneh. Kebetulan sekali. Apa kamu di sini untuk Ning Sue? Ya, aku tidak bertemu adikmu.
Tetapi aku bertemu kamu dulu. Aku ingin bertanya sesuatu tentang dia. Oke, apa yang ingin kamu ketahui? Apa kamu sibuk akhir-akhir ini? Aku baik-baik saja. Tidak terlalu sibuk. Aku mengerti. Apa videonya menang penghargaan? Ya. Sejak video itu menang penghargaan, banyak klien yang datang padaku. Kamu yang harusnya dapat pujian. Jadi aku mau traktir kamu makan malam. Sama-sama. Bukan masalah besar. Benarkah? Kamu dan saudari kamu itu beda. Meskipun dia saudari aku, dia punya kelebihan yang aku nggak punya. Dan aku punya kelebihan yang dia nggak punya. Saling melengkapi kan? Apa orang tua kamu mengizinkan kalian tinggal bareng? Biar kalian bisa saling jaga. Aku yang jagain dia. Dia itu merepotkan. Kamu jagain dia dengan baik. Halo, ini Pak Zhao. Aku bukan Pak Zhao. Kamu salah nomor. Ini bukan nomor Pak Zhao. Halo. Ini rumahnya. Mana baju aku, baju aku? Kamu udah bangun. Aku udah cuci baju kamu. Kenapa kamu bawa vas antik di tangan kamu? Cantik ya? Hati-hati, itu harganya 4 juta. Kesukaan bapak aku. 4 juta. Gimana perasaan kamu? Kepala aku, lebih dari 4 juta. Ayo makan. Makan. Biar aku tanya. Nah, kemarin. Aku kamu nah. Aku nggak tidur sama kamu. Kamu yang lepasin baju sendiri dan lempar baju ke lantai. Aku cuciin buat kamu. Kamu kecewa ya? Kamu udah sikat gigi belum?
Ada sikat gigi dan pasta gigi buat kamu. Jangan salah pakai ya. Kamu duluan. Makasih. Wei Wei, Wei Wei. Pagi-pagi. Wei Wei naik mobil Pak Zhao. Iya. Dia masih memakai baju yang sama seperti kemarin. Mungkin dia tidak pulang semalam. Benarkah? Ya. Masuklah. Biar aku antar kamu. Tidak, terima kasih. Aku akan pulang naik bus. Apa kamu takut ketahuan sama mereka? Tidak. Tangan yang bersih tidak perlu dicuci. Kita tidak melakukan apa-apa. Mungkin ada yang bergosip. Wei Wei, kamu salah paham. Chen Qianqian dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Wei Wei, tolong jangan marah, oke? Wei Wei, kamu ngapain? Sepertinya dia tidak ingin melihatmu. Wei Wei. Zhao Zhenan, jangan mengambil kesempatan. Jauh-jauh dari dia. Jauh-jauh. Kamu siapa sampai bisa bilang begitu? Bahkan jika aku tidak bisa bilang begitu, itu juga bukan urusanmu. Ketika dia sedih dan butuh seseorang untuk menghibur, akulah yang ada untuknya. Wei Wei, aku janji akan memberimu boneka ini. Wei Wei, aku bersumpah pada boneka ini bahwa aku akan melindungimu seumur hidupmu selamanya.
wanita itu bebas. Dan setara dengan pria, aku sedang menyetir diam di situ. Kamu muntah keluar. Yah, kemarin. Aku tidak tidur denganmu. Sialan. Hei, kamu baik-baik saja? Kok kamu bisa di sini? Ada apa? Tidak ada. Kamu hanya Duduk terlalu lama, aku cuma jalan-jalan. sebenarnya. Ketika kamu merasa kesal, bagus untuk melampiaskannya di suatu tempat. Tentu saja, kamu tidak boleh merusak fasilitas umum. Lucu ya? Hei, aku coba menghiburmu. Tidak perlu. Lebih baik tidak. Halo Pak, Lebih baik daripada bijaksana. Halo, Banyak sekali makanan. tentu saja. Kamu sangat baik. Tanganmu kotor. Sudah aku cuci. Sumpit. Coba deh, enak tidak? Sangat buruk. Benarkah? Coba ayamnya, coba. Terlalu asin. Tahu. Aku yakin tahu itu baik. Kamu ngapain? Kamu suruh aku makan tahu. Bagaimana rasanya? Kamu lebih enak rasanya. Kamu menipuku ya? Kamu mengolok-olokku? Jangan hentikan. Hentikan. Minta maaf. Jangan hentikan, aku minta maaf. Maaf. Makan semuanya. Oke, aku akan makan semuanya. Oke, bangun.
biar aku kupas untukmu. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Rasanya enak. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu lihat apa? Ada berita besar? Tidak ada, ayo makan. Makanlah. Makan. Halo, aku di bawah kantormu. Kapan kamu pulang kerja? Aku tidak tahu berapa lama lagi. Aku lembur lagi. Kamu boleh pulang. Jangan tunggu aku. Aku akan pulang sendiri. Oke. Hei, sudah larut. Cepatlah. Hei, aku sedang membantumu. Kalau tidak, aku pasti sedang kencan sekarang. Sebenarnya, kamu harus menyalahkan manajer umum. Dia meninggalkan banyak pekerjaan untukku. Kamu tahu bagaimana aku bisa menyelesaikannya sendiri. Dan laporan keuangan. Aku sudah melakukannya 2 kali. Dia memintaku melakukannya lagi. Berhenti bicara, bantu aku. Tidak akan ada bus. Aku ingin membantumu. Tapi siapa yang akan membantuku? Aku belum mendapatkan kenaikan gaji selama 3 tahun. Tetapi beban kerjaku melonjak. Belum lagi main mobil. Aku bahkan tidak punya waktu untuk tidur. Aku sudah bekerja lembur selama 2 minggu tanpa 1 hari pun libur. Ya. Ketika ketua yang memimpin tidak ada masalah. Sekarang manajer umum datang. Kami punya pekerjaan yang tidak ada habisnya. Kami tidak pernah merasakan kedamaian. Aku sangat setuju. Dia cemberut sepanjang hari, seperti ada yang berhutang padanya. Dia terus berkata, kamu tahu. Kamu mengerti, paham, dan semacamnya. Seolah-olah kami berhutang padanya. Konyol. Dia juga merasa benar sendiri dan sombong, konyol. Aku belum pernah melihat orang seperti dia. Apa yang salah dengan matamu? Aku beritahu kamu, dia tidak mendengarkan siapapun. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri, seolah-olah tidak ada yang benar selain dia. Dia hanya memberi perintah dan kami harus lembur. Konyol. Hebat. Manajer umum. Berhenti bekerja. Jangan, maaf. Aku salah. Tolong tunjukkan belas kasihanmu dan maafkan aku. Aku tidak berani melakukan ini lagi. Baiklah, manajer umum. Sebenarnya, dia sudah bekerja dengan baik. Departemen kita kekurangan staf. Tolong biarkan dia tetap bekerja di sini untuk menebus kesalahannya, oke? Bersiap-siaplah pergi. Aku sangat menyesal. Ayo makan camilan. Kalau begini terus aku takut kamu akan memberontak. Seperti yang kukatakan, pemimpin itu toleran dan murah hati, benar kan? Wewe, cepatlah. Ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia. Terima kasih atas belas kasihanmu. Baiklah, aku akan mengambil sesuatu. Bersiap-siaplah, kita pergi. Ya, Pak. Mengapa kamu tidak memberitahuku ketika dia datang? Wei, aku sudah mencoba. Diam.
Kalian berdua boleh pergi makan. Aku akan pulang setelah aku selesai. Jangan kamu dengar dia. Kamu juga belum makan. Ayo pergi bersama. Bersiaplah. Sampai jumpa di bawah. Apa yang ingin kamu makan? Wei Wei bos akan membayar tagihannya. Ayo makan makanan yang mahal. Ayo makan masakan Jepang, lihat apakah masih buka. Masakan Jepang? Itu tidak bagus. Wei Wei, kamu kencan setiap hari. Apa yang biasanya kamu makan? Kemana kamu pergi? Apakah ini rahasia? Apa kamu takut kami tahu rutinitasmu? Tuan Zhao, kamu harus mendisiplinkan dia. Dia kencan setiap hari. Pekerjaannya akan terpengaruh. Apa yang kamu bicarakan? Kamu akan terlambat. Apa kamu tidak takut bosmu akan memarahimu? Sayang, kenapa kamu di sini? Naik. Cepat, ayo pergi. Duduklah. Apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat bahagia. Aku punya pertanyaan. Apakah Ning Yu pernah jatuh cinta dengan seseorang di perusahaanmu? Tidak. Kenapa kamu bertanya begitu? Ini aneh. Dia terlihat tidak normal, seperti mengalami ketidakseimbangan hormon. Dia membuat banyak hidangan pagi ini. Bukankah itu aneh? Memang. Aku yakin dia pasti sedang jatuh cinta. Perhatikan dia lebih baik. Pacarnya bisa jadi temanmu atau klienmu. Sayang, boleh aku tanya sesuatu? Katakan. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku kemarin? Aku tidak melihat panggilanmu sampai aku pulang. Sudah larut. Aku pikir kamu mungkin sudah tidur, jadi tidak menelponmu kembali. Ada apa? Semangat. Aku tidak bermaksud melewatkan panggilanmu. Ponselku dalam mode senyap dan aku tidak melihatnya. Aku menunggu di perusahaanmu tadi malam. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Berapa lama kamu menunggu? Bosku mengajak kami makan malam. Jadi kami bertiga pergi dengan mobilnya. Kalian bertiga? Bukankah kamu bersamanya sendirian? Tentu saja tidak. Peng Bona bersama kami. Aku mengerti. Kamu pikir aku berkencan dengan Zhao dan tidak menjawab panggilanmu, bukan? Benar. Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak mengatakan itu. Kamu yang mengatakannya sendiri. Jangan membicarakanku. Aku tahu kamu lembur dengan MS Chen tadi malam. Apakah Ning Yu memberitahumu? Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku menempatkan mata-mata di sisiku? Apakah kamu menyesal? Apakah dia mengganggumu dan MS Chen? Tentu saja tidak, aku akan mencintaimu selamanya. Aku tidak bekerja lama tadi malam.
Aku tiba di perusahaanmu pukul 7.30. Apa? Kamu marah? Percayalah, aku tidak akan lembur lagi di masa depan. Jika kamu masih merasa khawatir, kamu bisa minta Ning Yu mengikuti aku saat aku lembur. Sudahlah, aku tidak marah. Bukan karena aku tidak percaya padamu, hanya saja aku percaya pada diriku sendiri. Aku takut padamu, sayang. Dengar, saat kita lembur, kita harus saling memberitahu terlebih dahulu, terutama saat bekerja sendirian. Aku setuju. Cepatlah, aku akan terlambat. Aku punya ide untuk membuatnya muncul. Siapa? Pemegang saham misterius itu. Kamu sangat serius dengannya. Lihatlah. Pasal 15. Tahun ini perjanjian pemegang saham akan diubah. Semua pemegang saham harus hadir. Jika tidak hadir, berarti dia melepaskan haknya. Dewan berhak menjual sahamnya. Ide bagus. Seharusnya aku memikirkannya. Memanfaatkan ketidaktahuannya tentang perjanjian, kita bisa lebih proaktif. Tepat sekali, begitu identitasnya terungkap, kita akan tahu apa yang dia lakukan selanjutnya. Aku punya pertanyaan. Bahkan jika kita menemukannya, bagaimana kita bisa menghentikannya membeli saham kita? Itulah mengapa aku akan menambahkan beberapa pasal ke perjanjian pemegang saham. Pertama, jika pemegang saham minoritas ingin menjual saham, pemegang saham mayoritas memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu. Kedua, aku berencana menambah lebih banyak dana untuk mencairkan sahamnya. Tentu saja efek sampingnya adalah saham pemegang saham lain juga akan dicairkan. Tapi aku harus melakukan ini. Jika demikian, pemegang saham lain pasti akan menentangnya. Selain mereka, aku lebih khawatir bahwa ketua tidak akan setuju. Tidak ada jalan keluar, kita harus melakukannya. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. David kirim undangan ke semua pemegang saham, termasuk pemegang saham misterius itu. Katakan pada mereka bahwa mereka harus menghadirinya. Wei Wei, bantu aku menyelesaikannya. Baik. Departemen Pemasaran Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat. Itu untuk Dewan, jangan lupakan. Saya pergi. Zhao Zhenan. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Saya menyelamatkan perusahaan. Kamu tidak punya hak melakukan ini. Saya hanya menjalankan tugas saya. Perusahaan sedang dalam kesulitan. Apa masalahnya? Apa aku salah? Ya, kamu salah. Bagaimana bisa? Apa kamu tidak mengerti? Saham tambahan yang kamu terbitkan akan mencairkan kepemilikan pemegang saham lain. Kita akan kehilangan dukungan mereka. Jika kita kehilangan mereka, kita akan kehilangan posisi kita. Itulah mengapa saya memulai rencana racun pil. Ini membahayakan diri kita sendiri. Tapi ini juga cara terbaik untuk bertahan. Sangat jelas bahwa mereka bertujuan untuk melahap semua saham kita. Ayah kita harus mempertahankan diri. Atau itu akan menjadi bencana. Bagus. Kamu sedang memberiku kelas ekonomi, ya kan? Zhao Zhenan, dengarkan baik-baik. Kamu bebas pergi. Pergi. Dengarkan baik-baik. Grup Zhao masih milikku. Nasibnya masih ada di tanganku. Bahkan jika dia akan mati, dia akan mati di tanganku sendiri. Pemegang saham minoritas membeli beberapa saham tidak bisa mempengaruhiku. Ayah saya mengerti perasaanmu. Kamu keras kepala. Kamu ekstrim. Apa aku keras kepala? Baiklah, apa aku ekstrim? Apa kamu tahu apa yang sudah aku lalui selama bertahun-tahun ini? Apa kamu tahu berapa banyak krisis yang sudah aku hadapi? Apa kamu tahu berapa kali aku selamat dari keputusasaan? Dengarkan aku, kamu harus tahu posisimu. Posisimu sekarang adalah wakil ketua.
Karena saya adalah wakil ketua, saya punya hak ini. Bagus. Kamu sudah dewasa sepenuhnya. Kamu berani melawanku. Bagus. Tapi ingat ini. Aku yang menempatkanmu di posisi ini, dan aku juga bisa menurunkannya. Juga, siapapun yang mendukung rencanamu di Dewan akan dipecat. Rencanamu yang disebut pil beracun. Aku akan lihat siapa yang mendukungnya. Siapapun yang berani akan dipecat. Sebenarnya, aku merasa tersesat. Aku seharusnya tidak kembali untuk mengambil alih perusahaan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh setiap hari. Aku masih tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Aku begadang beberapa malam untuk pil beracun. Sekarang sepertinya, aku terlalu ikut campur. Sebenarnya aku tidak berpikir. Dia marah karena rencana penerbitan saham yang kamu buat. Dia marah karena kamu tidak berbicara dengannya sebelum membuat keputusan. Kamu sama sekali tidak berbicara dengannya. Ayahmu mendirikan perusahaan dari nol. Dia adalah orang terakhir yang ingin melihatnya hancur. Selama kamu meyakinkannya tentang rencana pertahanan, aku yakin dia akan mendukungmu. Aku bertengkar dengannya. Bagaimana aku harus meyakinkannya? Jangan seperti ini. Jangan menyerah saat ini. Jika tidak, semua usahamu akan sia-sia. Lagi pula, dia adalah ayahmu. Katakan padanya kamu salah dan bicarakan rencanamu dengannya. Aku yakin kamu bisa meyakinkannya. Ayo, aku percaya padamu. Aku mendengar kamu berkata begitu. Aku benar-benar mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Oke, untuk harapanmu padaku. Aku akan mencobanya. Itu saja. Halo Ling Xiao. Halo Tan Yu. Bisakah kamu meminjamkan aku 50 juta? Apa yang terjadi? Mengapa kamu butuh uang sebanyak itu? Ibuku sakit. Penyakit jantung corner. Dia telah menanganinya untuk operasi. Operasi? Di mana Anda? Di rumah sakit wilayah. Rumah sakit wilayah kosong. Bawa ibu Anda ke rumah sakit Xiongda. Jangan menunda perawatan. Tapi saya tidak mampu untuk rumah sakit yang begitu bagus. Jangan khawatir tentang uang. Saya akan bantu Anda dengan ITU. Masuk sekarang juga. Sedang dalam perjalanan. Terima kasih ya Gan. Halo Direktur Fang. Inilah masalahnya. Saya memiliki teman yang ibu mempunyai penyakit jantung koroner. Operasi hyperleukemia. Dia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ketika mereka mendapatkannya, pastikan Anda menanganinya, Wei. Pacar Anda datang untuk mengambil Anda, tidak menyebut Ya, namanya. dia panas dan peduli. Anda beruntung. Ya, jangan memuji dia. Dia akan menggembung. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Bei. Wei. Tan Yu baru saja menelepon saya. Ibuku memiliki penyakit jantung koroner. Saya perlu pergi ke sana. Saya tidak bisa pulang dengannya. Apakah dia menyusui? Ini serius, Kak? Dari his tone. Sepertinya serius. Saya akan mengantar Anda. Jangan.
Anda memiliki dokumen untuk melakukannya. Anda harus lelah. Pulang dan beristirahatlah sejenak. Dokumen bisa untuk malam hari. Tan Yu adalah teman Anda, jadi dia juga punya saya. Ibuku sakit. Saya perlu membantunya. Ibu tunggu. Tunggu sebentar, kita hampir sampai. Cepat, Pak. Ibu, kita sampai. Ibu akan baik-baik saja. Ibu akan baik-baik saja. Kamu tidak bisa masuk. Tolong tunggu di luar. Terima kasih. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Rumah sakit ini punya peralatan dan dokter terbaik. Jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Terima kasih, teman. Aku akan mengembalikan uangmu. Itu hal paling kecil yang bisa kulakukan. Sama-sama. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Dia sudah aman untuk saat ini. Untung dia sampai di sini tepat waktu. Kalau terlambat beberapa menit saja, akibatnya akan sangat buruk. Aku akan mengatur agar dia dirawat inap. Dia mungkin perlu istirahat dulu untuk beberapa waktu. Terima kasih, dokter. Sama-sama, kamu harus berterima kasih pada Tuan Ling. Tan Yu. Aku akan mengatur kamar untuk ibumu. Tunggu aku di sini. Dokter. Bisakah aku menemui ibuku sekarang? Ya, ikut aku, terima kasih. Tuan Ling? Ling Xiao. Terima kasih banyak. Kita teman sama-sama. Yang penting ibumu baik-baik saja. Ling Xiao. Terima kasih. Sama-sama. Adikmu adalah temanku. Dengan senang hati. Besok aku akan membuatkan sup untuknya. Dia butuh nutrisi selama masa pemulihan. Terima kasih, Wei Wei. Jangan terlalu khawatir, ibumu akan baik-baik saja. Kamu sibuk seharian. Kamu bisa pulang. Tian Xine dan aku akan di sini. Apakah kalian berdua bisa? Tidak masalah. Aku akan menghubungimu kalau ada sesuatu. Oke, ayo kita pergi. Biar aku antar kamu keluar. Tan Yin, kalau kamu ngantuk pergi ke kamar sebelah dan istirahatlah. Fasilitasnya lengkap. Oke, terima kasih Ling Xiao. Jaga baik-baik ibumu. Aku akan mengantar mereka keluar.